Di Provinsi Bengkulu dan di Kota Bengkulu, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Ketua Satuan Tugas Direktorat 1 Kedeputian Korsub KPK, Maruli Tua, telah melakukan berbagai koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten terkait penertiban galian C. Optimalisasi layanan kesehatan sehingga masalah pencegahan korupsi. Dalam hal ini, KPK meminta pemerintah daerah secara komprehensif melakukan upaya pembenahan, penertiban baik itu sistem administrasi perpajakan, retribusi daerah, dan tata kelola perizinan. Saat ini, KPK sedang memfokuskan beberapa hal, diantaranya masalah perizinan, ungkap Maruli Tua didampingi Kepala Bapenda Kota Bengkulu Edison dan Inspektorat Kota Bengkulu Eka Rikarino dan jajaran pemerintah Kota Bengkulu lainnya saat turun langsung ke beberapa lokasi pilihan. Jumat 7 Oktober 2022. Koordinasikan untuk penertiban galian C MPLB di Provinsi Bengkulu. Lalu Kamis kami koordinasikan pencegahan korupsi, optimalisasi layanan kesehatan masyarakat. Sejak kemarin sebetulnya karena memang hujan, jadi baru hari ini ya kami bersama-sama mengkoordinasikan ya bagaimana ya pemerintah daerah khususnya pemerintah kota itu bisa secara komprehensif bersama dengan pemerintah provinsi melakukan upaya-upaya pembenahan, penertiban baik itu sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah dan juga tata kelola perizinannya. Ya memang ini ada beberapa yang sedang kami fokuskan ya. Pertama adalah izin pemakaian pengambilan air tanah. Ya bahkan salah satu hotel ya yang paling besar di Provinsi Bengkulu itu bahkan sejak tahun 2019 itu sudah mengurus perizinannya, tapi karena prosesnya ternyata ada ya beberapa hal tadi sudah kami pertemukan koordinasikan antara dinas teknis di provinsi itu di bidang geologi, dinas SDM ya dengan pemerintah kota dan juga pihak yang seharusnya mengurus izin dan PTSP. Ya bagaimana supaya ada ya kejelasan prosedur karena rupanya ya di Provinsi Bengkulu cukup banyak ya yang seharusnya berdasarkan undang-undang mengurus perizinan air tanah itu belum mengurus izin ya sehingga belum punya izin. Nah ternyata dibandingkan contohnya di Kota Bengkulu dibandingkan antara yang sudah memiliki izin dengan yang menjadi wajib pajak itu perbedaannya ya cukup besar ya cukup besar itu hanya di Kota Bengkulu ya kalau nggak salah tadi ada sekitar 120 wajib pajak di Kota Bengkulu tapi yang mengantongi izin itu baru 45. Nah dugaan kami ya lebih banyak yang seharusnya dia mengurus izin tapi belum mengurus ya. Nah, makanya langkah pertama tadi kami sampaikan kepada pemerintah provinsi agar pemerintah provinsi melalui dinas SDM dan DPM PTSP agar segera ya melakukan koordinasi dengan daerah untuk melengkapi data-data ya database siapa-siapa yang seharusnya mengurus izin dan dilaksanakan aturannya karena sudah ada secara transparan dan juga tuntas seperti itu. Terkait masalah perpajakan, KPK meminta pemerintah kota dan pemerintah kabupaten melakukan secara transparan dan sesuai aturan agar semua berjalan sebagaimana mestinya. KPK akan terus berkoordinasi dengan inspektorat dalam masalah perkembangan perpajakan. Selain itu, KPK juga meminta agar regulasi masalah perpajakan diperkuat terutama perwal. Siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengendalian bagi pemilik titik reklame yang belum memajang izin. Itu diperjelas perwalnya dan dijelaskan kalau setiap tahun harus diperpanjang. Kalau tidak artinya akan ada langkah upaya penertiban sampai bahkan eksekusi. Pada intinya regulasi itu harus dilaksanakan. Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bengkulu Edison
membenarkan saat ini KPK sedang fokus mengenai masalah pajak pengambilan air tanah dan reklame di Kota Bengkulu. Edison juga menjelaskan, Bapenda telah mengambil tindakan terhadap wajib pajak reklame yang tak bayar pajak. Nah, kalau pajak air tanah ini kan yang data kita kan ada 120. Yang sudah kita pasang meteran itu sekitar baru 110. Nah, ada 10 lagi yang belum ini. Yang akan kita tertibkan. Berarti memang KPK ini Pak ya? Iya, fokus dia kepada pajak air, atau yang sekarang ini dia datang fokus kepada pajak air tanah dan reklame. Karena ini ada sumber pajak yang betul-betul yang menjadi potensi untuk penambahan daerah. Sebagai penutup, Edison mengungkapkan potensi dua pajak tersebut yang mencapai miliaran. Pajak reklame saja target kita 3,6 miliar, sekarang sudah terkumpul 3 miliar. Dan air dan tanah sekitar 1 miliar targetnya, sekarang sudah kisaran 500 juta rupiah. Sandy, HDTV melaporkan.